Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Review 21. Di sini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Skandal Makers yang dirilis pada tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang artis dan penyiar radio yang secara tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang anak dan cucunya, padahal ia belum mempunyai istri. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Check it bro. Di film ini, Nam Hyung Soo seorang penyiar radio yang tampan dan mapan dan juga mempunyai album solo. Pada saat sedang siaran, ia menerima telepon dari seorang wanita muda yang bernama Hwang Jungnam, yang kemudian bercerita tentang keinginannya untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Nam Hyung Soo pun memberikan saran agar ia pergi mencari ayahnya. Tapi siapa sangka ternyata ayah kandung yang sedang dicari Hwang Jungnam tak lain bukan adalah Nam Hyung Soo sendiri. Kebayangkan gimana paniknya Nam Hyung Soo pas tahu ia udah mempunyai anak perempuan yang berusia 22 tahun dan cucu laki-laki berusia 7 tahun bernama Hwang Gidung. Rupanya Hwang Jungnam adalah anak hasil hubungannya dengan Hwang Bo-gyung saat ia masih kelas 3 SMA. Sedangkan Hwang Gidong adalah hasil hubungan Jungnam dengan pacarnya saat masih kelas 1 SMP. Awalnya Nam Hyung Soo sempat membantah habis-habisan bahwa dia adalah ayah kandung Jungnam. Hyung Soo malah sempat berkata saat itu dia tidak mempunyai cukup stamina untuk menanam benih. Sampai segitunya dong. Tapi Jungnam membantah dan sambil menunjuk dirinya. Ia mengatakan bahwa Hyung Soo berhasil melakukannya. Hyung Soo tetap berkelip dan menyuruh Jungnam pergi. Saat sedang mengambil tasnya, Jungnam tidak sengaja menjatuhkan majalah yang memuat berita video skandal aktor Kim Jong Hyun. Jungnam mengambil majalah tersebut dan membaca judul beritanya keras-keras. Karena takut Jungnam bakal kasih tahu media bahwa dia adalah putri kandung dari Hyung Soo. Akhirnya Jungnam dan Gidong diizinkan menginap. Untuk membuktikan kalau Jungnam adalah anak kandungnya, Hyung Soo membawanya untuk menjalani tes DNA di rumah sakit anjing milik sahabatnya. Hyung Soo takut ketahuan pers kalau tes DNA di rumah sakit umum. Ternyata hasil tes DNA membuktikan bahwa Jungnam memang 100% adalah anak dari Hyung Soo. Sehingga mau gak mau, Hyung Soo harus menerima Jungnam dan Gidong untuk tinggal di rumahnya. Sesuai janjinya saat menelpon di studio tempat Hyung Soo siaran, Jungnam akan ikut audisi menyanyi. Hyung Soo terkejut saat tahu bahwa Jungnam jago menyanyi dan main gitar. Hal ini bikin Hyung Soo kalang kabut dan gak mau hubungannya dengan Jungnam ketahuan gara-gara Jungnam keseringan datang ke studio siaran. Hyung Soo pun menyuruh Jungnam untuk tidak ikut audisi. Tapi Jungnam menolaknya. Jungnam malah bilang kalau Hyung Soo sendiri yang menyuruhnya untuk ikut audisi. Tapi waktu itu Hyung Soo belum tahu kalau Jungnam adalah anaknya. Hyung Soo kesal dan mengatakan bagaimana kau bisa tumbuh tanpa etika. Jungnam terdiam memandang ayahnya. Tapi dia lalu menjawab. Ia menjawab, itu mungkin karena aku dibesarkan tanpa seorang ayah, bahkan seorang ibu tunggal sepertiku juga memiliki hal untuk dilakukan. Rupanya kata-kata Jungnam membuat Hyung Soo sedikit merasa bersalah. Akhirnya Jungnam diizinkan ikut audisi, sedangkan Gidong dititipkan di TK selama Jungnam pergi. Saat hari pertama masuk sekolah, Gidong terpesona dengan anak cewek di kelasnya. Hyung Soo juga ikut-ikutan terpesona dengan guru TK Gidong. Tapi sayangnya anak cewek itu gak mau bermain sama Gidong. Alasannya karena penampilan Gidong yang kampungan.
Hyungso yang tahu hal itu setelah diberitahu sama gurunya langsung membawa Gidong dan Jungnam pergi ke mall dan membelikan baju-baju keren untuk mereka. Hasilnya guru Gidong sampai melongo melihat hasil penampilannya. Kru yang ada di dalam studio siaran juga takjub melihat penampilan Jungnam yang berubah 180 derajat. Hyungso sampai tersenyum melihat Jungnam diperlakukan spesial sama kru studio. Di tempat lain, tepatnya di sebuah studio foto prawedding, seorang laki-laki terkejut melihat rekaman video Jungnam yang beredar di internet. Laki-laki itu pun segera mendatangi studio siaran Jungnam. Rupanya ia adalah Sang Min, mantan pacar Jungnam saat masih SMP. Mungkin dia juga ayah dari Gidong. Malamnya Hyungso mengajak Gidong bermain kartu. Sebenarnya sih Hyungso cuma pengen ngorek informasi tentang gurunya, tapi malah keterusan main sampai Hyungso kalah telak. Di TK, Gidong ngasih kejutan lain buat Hyungso. Gidong ternyata mahir bermain piano. Hal ini tentu aja bikin Hyungso senang karena Gidong bakal sering-sering latihan di rumah bu guru. Otomatis Hyungso juga ikut. Hyungso juga mulai manfaatin Gidong buat mempromosikan dirinya ke ibu guru. Sampai akhirnya Hyungso berhasil ngajak ibu guru Gidong makan malam di restoran. Di tempat lain, Jungnam juga ngedate sama pacarnya. Waktu Jungnam berjalan pulang, tanpa pengetahuan Sang Min mengikutinya sampai di depan apartemen Hyungso. Sang Min juga melihat Jungnam dan Hyungso mengobrol akrab di depan lift. Karena curiga, Sang Min memotret mereka berdua. Saat Jungnam dan Sang Min pergi ke bioskop, Sang Min menunjukkan foto yang diambilnya dan bertanya pada Jungnam apa hubungannya dengan Hyungso. Jungnam tidak mau menjawab karena ia sudah berjanji pada Hyungso untuk merahasiakan hubungannya. Tentu saja hal itu membuat Sang Min semakin salah paham. Ia mengira Jungnam adalah wanita simpanan Hyungso. Saat Sang Min berniat untuk memberikan foto yang diambilnya kepada wartawan, Jungnam marah dan melempar kamera Sang Min ke lantai. Setelah mengambil memorinya, Jungnam pergi sambil mengatakan bahwa Sang Min sama sekali belum berubah. Rupanya kabar tersebut sudah sampai ke telinga bos Hyungso. Bos Hyungso juga salah paham dan mengira Wang Jae-in, nama samaran Jungnam di studio siaran, adalah wanita simpanan Hyungso. Hyungso diancam akan dipecat bila tidak segera menyelesaikan masalahnya. Malamnya Hyungso mengajak Jungnam bicara. Hyungso meminta Jungnam untuk tidak datang lagi ke studio siaran. Hyungso tidak mau gosip tentang hubungannya dengan Jungnam semakin diketahui oleh wartawan. Besoknya gosip tentang Hyungso semakin menyebar. Di kantor orang-orang membicarakan tentang hubungannya dengan Wang Jae-in. Keadaan semakin memburuk ketika Sang Min datang ke apartemen Hyungso dan berteriak-teriak memanggil Hyungso. Jungnam yang melihat hal itu mencoba membawa Sang Min keluar. Tetapi Sang Min tidak mau. Dia tetap berteriak-teriak dan menyebut nama Hyungso bajingan. Jungnam semakin panik ketika orang-orang mulai memandanginya. Hyungso yang kebetulan pulang dari studio siaran melihat Jungnam dan Sang Min. Hyungso memutuskan untuk tidak bilang apa-apa, langsung masuk ke lift. Setelah Jungnam pergi ke apartemen Hyungso, Hyungso menarik tangan Jungnam dan menuduhnya sudah merencanakan hal ini saat dia datang. Hyungso menganggap karena dia sudah merusak hidup Hwang Bo-gyung, ibu Jungnam, maka Bo-gyung mengirim Jungnam untuk menghancurkan hidupnya juga. Hyungso berkata, kalian berdua harus pergi, berkemas dan pergilah. Terserah kau mau tidur di mana, di atas koran atau di emperan. Bawa anakmu dan keluar dan menghilanglah. Hyungso melempar kunci mobil lemari kaca yang menyebabkan kacanya berhamburan di lantai. Jungnam pun kaget. Jungnam menyuruh Gidong masuk ke kamarnya. Hyungso berkata, masuk ke mana? Jungnam menjawab dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi. Hyungso berkata, tidak bisa pergi? Ya,
Aku adalah anakmu, putrimu. Aku berhak tinggal di sini. Yongsu berkata, apakah karena uang? Aku akan memberikanmu uang, bahkan aku akan memberikanmu rumah dan mobil. Aku akan berikan apapun yang kau inginkan. Pergi dan pergilah dari sini. Jumnam berkata, apakah aku datang karena uang? Yongsu menjawab, ya, kau datang karena uang, karena kau tidak bisa membesarkan anakmu sendiri. Bukankah begitu? Lalu apa? Kau menginginkan kasih sayang seorang ayah dariku? Jumnam menjawab, ya, itulah yang aku inginkan dan harapkan. Itulah yang aku inginkan. Orang lain memiliki ayah. Mereka semua punya. Mengapa aku harus bilang tidak punya ayah? Padahal aku punya. Kau pikir aku lahir karena aku ingin dilahirkan? Aku ingin hidup tenang. Aku bahkan akan menyerahkan keinginanku bernyanyi untuk hidup tenang. Apa salahku? Mataku, hidungku, semua ini tercetak darimu. Aku di sini. Mengapa kau ingin aku tidak di sini? Kenapa? Kenapa aku di sini? Yongsu menjawab, aku tidak pernah menginginkanmu. Yongsu pergi meninggalkan Jumnam yang menangis sendirian. Sedih banget sih pas adegan di sini. Keesokan harinya saat Yongsu bangun, ia mendapati barang-barang Jumnam sudah dikemas dan diletakkan di dekat pintu. Tak lama kemudian Jumnam keluar dari kamar sambil menggandeng tangan Gidong. Saat berjalan melewati Yongsu, Jumnam berkata, maaf telah mengganggumu selama ini. Aku tidak akan pernah datang lagi. Aku akan berpura-pura aku tidak punya ayah. Jaga kesehatanmu. Yongsu mulai berasa bersalah atas kata-katanya semalam. Ia seperti mau menahan kepergian Jumnam, tapi tidak tahu dia mau ngomong apa. Akhirnya Yongsu hanya bisa terpaku melihat Jumnam memakaikan sepatu di Gidong. Gidong sempat melambaikan tangannya sebelum keluar dari pintu. Yongsu akhirnya pergi ke rumah sakit anjing milik sahabatnya untuk curhat. Tapi sahabatnya malah ikut menyalahkannya karena tidak mencegah Jumnam pergi. Bahkan tidak pernah menelpon Jumnam. Yongsu malah balik bertanya, kenapa dia harus melakukan hal itu? Yongsu ngaku kalau dia sebenarnya khawatir, tapi tidak mau karirnya berantakan gara-gara hubungannya dengan Jumnam ketahuan. Akhirnya sahabatnya itu pergi ninggalin Yongsu karena kesel dengan sikap sok populernya. Keesokan harinya Yongsu sarapan dengan lesu. Yongsu menatap kursi kosong yang biasanya diduduki oleh Jumnam dan Gidong. Waktu membersihkan kaca, Yongsu nggak sengaja menginjak ayam kalkun mainannya Gidong. Lagi-lagi ia hanya bisa sedih melihat mainan itu. Di studio siaran juga Yongsu menatap stage tempat Jumnam biasa bernyanyi. Saat duduk sendirian di ruangannya, Yongsu teringat pembicaraan dengan Jumnam. Waktu itu ia ingin Jumnam menyanyikan salah satu lagu yang ada di albumnya. Di sebuah kedai sup, terlihat Jumnam sedang sibuk melayani pelanggan. Rupanya Jumnam dan Gidong menumpang di kedai sup tersebut. Setelah para pelanggan pulang, pemilik kedai menyalakan radio. Ternyata siaran yang disetel si ibu pemilik kedai adalah acara Nam Hyungso Afternoon Program, acara Hyungso di radio. Hyungso membacakan surat dari Jumnam yang ditulis sendiri. Surat itu berisi curhatan hati Jumnam yang bertengkar dengan ayahnya dan pergi dari rumah. Meskipun surat itu hasil karangan sendiri, Hyungso berharap Jumnam mendengarkan siarannya di suatu tempat dan mau menelponnya. Saat kedai tutup, Jumnam dan Gidong bersiap untuk tidur. Selama ini mereka tidur di kedai sup. Jumnam tidak bisa tidur, Gidong juga. Gidong bertanya kepada ibunya mengapa mereka tidak pergi menemui Hyungsu. Jumnam balik bertanya kepada Gidong, apakah Gidong merindukan kakeknya? Gidong tidak menjawab, ia hanya berkata, Hyungso orang yang baik. Keesokan harinya, Hyungso siaran dengan sikap ogah-ogahan. Ia bahkan tidak menyimak cerita dari penonton. Saat kru memberitahu bahwa Hwang Jungnam
Nelpon, Hyungso buru-buru menginterupsi curhatan penelpon pertama dan menerima telepon dari Jungnam. Hyungso berkata, "Halo, Nona Hwang Jungnam, di mana kau?" Jungnam tidak menjawab. Hyungso berkata lagi, "Jika kau menelpon, kau seharusnya bicara." Jungnam berkata, "Kau menulis dengan baik seperti biasa." Hyungso, "Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalahmu." Jungnam, "Aku berpikir masalahnya adalah keberadaanku." Hyungso menjawab, "Siapa yang mengatakan itu? Apakah ayahmu yang mengatakannya?" Nona Jungnam, "Bahkan jika ayahmu mengatakan sesuatu yang ia katakan seperti di suratmu, mungkin ia hanya terlalu emosi dan tidak sengaja mengatakan hal yang salah." Jungnam berkata, "Itu bukan sebuah ketidaksengajaan." Hyungso, "Itu tidak sengaja." Jungnam, "Apakah kau kenal ayahku?" Di situ Hyungso menjawab, Tidak." Jungnam berkata, "Ini adalah kesalahanku yang berpikir bahwa aku bisa masuk dalam kehidupannya dan berharap dia mau menerimaku sebagai anaknya." Hyungso, "Jadi kau pikir kau hanya dapat mengikuti pemikiranmu sendiri dan pergi? Kau berpikir itu menyelesaikan masalah? Seharusnya kau mendengarkan pendapat ayahmu dulu." Jungnam, "Beritahu aku." Hyungso tidak menjawab. Jungnam bicara, "Bagiku menjadi putri ayahku itu seharusnya memberikanku terlalu banyak hal. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku selama ini." Hyungso, "Tunggu Nona Jungnam." Telepon pun berakhir. Di kedai sup, Jungnam sudah memutuskan sambungan telepon saat ia berbalik belakangi telepon. Hyungso melanjutkan percakapan melalui siaran radio. Ia meminta Jungnam untuk tidak melupakan impiannya menjadi penyanyi, bahkan demi ayahnya, anaknya, atau untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Scene berpindah di mana Hyungso dan para karyawan di tempat ia bekerja sedang sibuk mempersiapkan panggung audisi. Saat ia mengobrol dengan temannya, ia dikejutkan dengan adanya Jungnam dan Gidong di depannya. Singkat cerita, Jungnam kehilangan Gidong saat ia pergi ke toilet. Jungnam pun histeris dan dipaksa keluar oleh petugas keamanan. Hyungso yang melihatnya merasa kesal dan pergi menolong Jungnam dari petugas tersebut. Mereka mencari Gidong kemana-mana. Sesampainya di kantor polisi, mereka pun menemukan Gidong. Di akhir cerita, Hyungso mengakui kepada semua bahwa Jungnam adalah anaknya dan Gidong adalah cucunya. Mereka pun membuat iklan untuk mengganti image Hyungso menjadi pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Di akhir film, terlihat Jungnam dan Hyungso dan Gidong sedang konser untuk konser musik keluarga dan ditemani oleh guru Gidong, pacar baru Hyungso. Film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita untuk tidak kebablasan dalam bergaul. Walau termasuk film lama, tapi film ini tetap interesting buat ditonton bareng teman-teman atau keluarga.